Irfan Saputra, peserta dari program studi KPG Pendidikan Fisika asal perguruan tinggi dari Universitas Mataram. Kita akan melakukan tag video pada hari Senin 12 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Evan dalam materi fisika, ya, mata pelajaran fisika yang nantinya kita akan belajar tentang momentum dan impuls selama 2 jam ke depan, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Kak Jordan untuk memimpin doa supaya kegiatan pelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan Kak Jordan. Sebelum mulai pembelajaran, langkah-langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Fitri. Fitri, kenapa Fitri? Oh, sakit ya, dan mudah-mudahan kita doakan supaya Kak Fitri segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Masih semangat hari ini? Masih. Coba Bapak pengen sedikit membakar semangatnya ya. Kalau nanti kalau bilang selamat pagi, ya masih kan? Jadi itu masih ya. Masih nggak masa? Lupa ya. Oke. Nanti kalau mau bilang selamat pagi, berarti jawabnya langsung pagi. SMK KBN 2 luar biasa. Kan gitu ya. Oke. Kita mulai. Selamat pagi. Pagi. KBN 2 luar biasa. Oke. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang sedikit materi tentang materi momentum dan impuls. Ya, tapi sebelum Bapak belajar tentang materi momentum dan impuls, kita pernah belajar sedikit ya tentang gaya, ya kan? Pernahnya. Adakah yang masih ingat tentang gaya? Coba dari jari. Ya, Kak Farsan. Saya tahunya cuma gaya gesek. Ya, Gak tahu gesek. kalau olah. Ya. Kak Ola? Gak tahu. Nggak tahu. Tadi Ya, itu. oke, siap. Ada lagi yang tahu? Gaya gravitasi, Pak. Gaya Gravitasi, Pak. Gaya gravitasi. Nah, coba Bapak pengen tanya, untuk gaya gravitasi itu seperti apa? Waduh, Pak. Seperti kayak tekanan bumi gitu, Pak. Oh, seperti tekanan bumi. Iya, kalau nggak ada gitu nanti kita terbang-terbangan, Pak. Jadi gaya tarik di bumi gitu ya. Iya, Gaya gitu, tarik Pak. sebuah benda ya. Iya, begitu. Nah, Pak. jadi kalau tidak ada gaya gravitasi maka Bakal melayang, Pak. bakal melayang. Oke, seperti hati kita ya. Waduh. Ya, baik. Lihat ya, Bapak ada sedikit materi ya tentang kalian nanti dilihat di di layar di sini ya, yaitu kita belajar tentang momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Apa sih momentum dan impuls? Nah, mungkin ada yang pernah belajar nggak tentang momentum atau impuls? Belum. Ya, padahal kalau misalkan kita kalian pernah melihat orang main tinju tidak? Orang main tinju itu menggunakan apa kira-kira? Kayak otot. Oke, selain di otot kita menggunakan apa? Tangan. Nah, di tangannya ada? Nah, sarung tangan itu fungsinya untuk apa sih? Apakah tangan kita harus terlindung dengan itu, dengan sarung tangan? Pas nonjok gimana? Ya. Biar apa? Meredam sakit. Iya, meredam sakit. Ya. Karena ketika kita nanti pas tinju tidak menggunakan sarung tinju gitu mas, gitu. Saat kita memukul, ya kan, otomatis gaya yang dihasilkan kan sangat besar sehingga sangat mencederai lah. Makanya
makanya kita menggunakan apa? Menggunakan sarung tinju. Nah, nanti ya kan dari fenomena itu kita bisa bisa mengetahui apa sih sebenarnya impuls dan momentum itu. Ya, bisa kita lihat di sini. Pertama adalah materi kita adalah tentang momentum dan impuls. Ya, baik. Sebelum kita belajar, Bapak mau menjelaskan tentang dari tujuan kita belajar tentang momentum dan impuls. Ya, pertama pembelajaran kita nanti menggunakan model problem based learning. Ya, problem based learning, di mana model pembelajaran kita adalah pembelajaran yang mengedepankan suatu masalah. Ya, dengan diharapkan bahwa peserta didik yang pertama setelah mengamati dan membaca buku sumber, peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dengan baik dan benar. Ya, kalau tadi kan pas pembukaannya momentum itu apa, impuls itu apa, nanti akan kita pelajari di sini. Dan yang kedua, setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat menganalisa atau menganalisis hubungan impuls dan momentum dengan benar. Ya, praktikumnya di mana Pak? Nanti kita praktikumnya ada di sini. Ya, Bapak sudah menyiapkan ada beberapa yang nanti kita gunakan untuk praktek sederhana. Terus yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang momentum dan impuls, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ingat, setelah nanti kita praktikum, ya, nanti kalian akan menuliskan datanya di situ, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan seperti biasa. Nah, lanjut. Apakah kalian pernah mendengar tentang momentum dan impuls? Tentu tadi Bapak sudah menyinggung sedikit ya, apa pengertian dari momentum, apa dari pengertian dari impuls. Nah, kita lihat. Ya, mungkin kalian pernah melihat atau mungkin mendengar cerita-cerita, ya kan? Atau sudah bisa membayangkan ada beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peristiwa di sini adalah yang pertama, sama-sama ada pohon. Pohonnya kayaknya sama, identik, mirip ya. Jangan tanya ini pohon apa Pak, ya kan? Pokoknya ini adalah pohon dengan identik atau mirip. Nah, misalkan, karena di sini cowok ya, gaulnya cowok kan. Nah, Bapak ibaratkan siapa ini? Jordan aja lah ya. Jordan naik sepeda, ya kan? Pertama naik sepeda, kemudian yang kedua dia naik mobil dengan kecepatan yang sama. Nah, tiba-tiba ya kan, di depannya ini ya kan ada pohon, kemudian Jordan ini berusaha menabrak pohon. Ya, mencoba menabrak pohon. Ya, mencoba menabrak pohon. Ada dua kasus di sini. Yang pertama, ya kan, kita lihat dari pohonnya dulu. Pohon pertama baik-baik aja. Pohon kedua bagaimana? Materi momentum dan impuls. Senang bertemu kalian. Pernahkah kalian melihat truk atau mobil kecil? Manakah yang lebih sulit daripada kita? Oke. Pernahkah kalian melihat truk atau mobil kecil? Siapa yang di sini belum pernah lihat truk? Ada ya, apalagi kalau lewat daerah Bantar Gebang sana ya kan sering lihat truk yang dengan muatan atau kapasitas yang besar. Nah, kemudian mobil kecil ya, di sini dicontohkan dengan taksi. Manakah yang sulit untuk diberhentikan? Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, sebelum jawab pertanyaan lagi, adakah yang tahu apa itu? Ya, bis atau bus ya. Ya, pokoknya atau bis nabrak taksi. Nah, pada kasus pertama ya kan,
di sini ada pertanyaan, manakah yang lebih suka untuk diberhentikan? Apakah taksinya atau bisnya? Bis. Kenapa bisa? Masanya lebih besar. Karena Masanya lebih besar. masanya lebih besar dibandingkan dengan taksi. Ya. Bis itu dilakukan dengan kecepatan 60 km per jam. Manakah yang lebih suka untuk diberhentikan? Truk lebih suka diberhentikan. Mengapa? Benar sekali, truk lebih susah diberhentikan karena masa truk lebih besar dibandingkan masa taksi. Bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih susah untuk diberhentikan? Oke, tadi ada pertanyaan sedikit di video ini. Bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan yang tinggi? Ya, berarti untuk masa kita abaikan kan? Masanya mungkin sama, ya kan? Tapi dengan taksi yang melaju dengan kecepatan tinggi, apakah yang terjadi? Ya kan? Manakah yang lebih susah diberhentikan? Kira-kira sebelum kita ke video ini, ya kan? Kira-kira mana yang susah diberhentikan, dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah? Tinggi. Coba kita lihat videonya. Perhatikan bus dan taksi dengan masa yang sama, namun kecepatan bus 20 km per jam dan taksi 120 km per jam. Taksi lebih suka diberhentikan. Mengapa? Benar sekali, taksi lebih susah diberhentikan karena melaju dengan kecepatan tinggi. Oke, nah sampai di sini kira-kira yang mau bertanya atau tidak? Paham atau enggak tentang konsep dari momentum yang tadi? Paham? Jadi momentum itu ya kan ada ada dua faktor yang nantinya akan berpengaruh terhadap sebuah gaya tersebut ya kan. Yang pertama tadi adalah satu massa, dua kecepatan. Semakin besar masanya maka momentum itu akan semakin besar masanya, momentum akan semakin besar masanya, semakin kecil kecepatannya. kan momentum, ya kan? Momentum kan P sama dengan M kalikan V. Masanya makin besar, maka momentumnya makin ayo. P sama dengan M kalikan V, ya kan? Masanya besar, maka momentumnya besar, ya kan? Kecepatannya besar, maka momentum yang dihasilkan semakin besar. Contohnya nih ya kan, ini tangan bapak nih, ya. Ini seperti ini kan nggak sakit karena kecepatannya kecil. Tapi kalau misalkan ada orang dengan kecepatan yang sama, yang cepat, ya kan, kita mengenai muka atau mengenai badan kita, apa yang kita rasakan? Sakit. Kenapa? Karena momentumnya diberikan dalam selang waktu tertentu. nih, Bapak ulang sedikit nih ya. Ada Mas Ronaldo ini ya. Impuls adalah gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya ini biasanya berlangsung dengan sangat singkat sehingga terkenal dengan sebutan gaya impulsif. Ya, secara sistematis dituliskan sebagai berikut: I sama dengan F kali delta T sama dengan delta V atau perubahannya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pokoknya yang penting kamu paham konsepnya dulu. Dimana impuls itu adalah gaya per selang waktu. Semakin cepat waktu kalian bersentuhan dengan, misalnya ini, ketika kita bertepuk tangan, ya kan, tangannya nyentuhnya lama, suara yang dihasilkan besar atau kecil? Tapi kalau besar.
Kenapa? Karena semakin kecil impuls, ya, semakin selama waktu semakin sedikit, maka. Nah, di sini Bapak punya yang kita sebut dengan LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Itu yang materi tentang momentum dan impuls serta hubungannya, dan nanti Bapak minta kalian membentuk kelompok, ya. Setiap satu kelompok bisa berisi 5 sis random, ya, acak. Atau mau Bapak pilih? Tidak. Hah? Nah, beda. Bapak hanya memilih ketua kelompoknya saja, ya. Ketua kelompok pertama Marsa, ya kan? Marsa dari kelas 10 farmasi, ya. Kelompok kedua Kaneza, ya. Ketua kelompok ketiga Kak Jordan biar ngantuk. Oke? Ya. Kelompok keempat nanti Kak Rahma, ya. Jadi nanti silakan kalian pilih. Oh, ini ketua kelompoknya, nanti biar Kak Rahma, Jordan, Kak Nisa, Kak Marsa nanti memilih, ya kan? Ayo bikin kelompoknya. Berisi berapa tadi di? Nah, nanti silakan kalian tulis di sini, ya, nama kelompoknya, kemudian dari perumusan masalah, ya, nanti diisi semua sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai nanti dipresent. Silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD, ya, mengambil LKPD-nya, dan ada beberapa yang nanti kita akan praktekkan. Oke, programnya buka masa, ya, Kak Jordan, Kak Rahma, dan Kak Reza, ya. Nah, kira-kira kalau Bapak menyuruh begini ada pertanyaan atau tidak? Ada. Ada. Apa yang diisi, Pak? Gitu kan? Benar nggak? Nah, yang diisi itu apa? Yang diisi nanti kita praktikum sederhana. Di sini ada 2 kelereng, ya. Nanti setiap kelompok Bapak kasih 2 kelereng. Yang pertama adalah kelereng kecil, kelereng yang kedua adalah kelereng besar. Kita akan membuktikan benar nggak sih tadi momentum, ya kan, semakin besar dari masa benda, maka momentum yang akan dihasilkan itu akan semakin besar. Tadi kan gitu kan, awal mula pas kita lihat di video, ya, ini yang kecil, ya kan. Kalau masanya kecil, ya kan, berarti momentumnya karena secara teori lebih kecil dibandingkan dengan momentum yang besar. Kita kita praktekkan. Nah, kemudian diapakan ini, Pak? Diapakan kelerengnya, ya. Kelerengnya nanti kita gulirkan, ya. Kita gulirkan. Kemudian setiap kelompok itu, ya, nanti ada di sini, ya, menghadap ke dinding. Nah, kemudian Pak, terus nanti kelereng gimana? Kita menggunakan bidang miring. Supaya apa? Ya, supaya nanti gaya yang dihasilkan itu sama antara kelereng besar dan kelereng kecil. Nanti digulirkan sampai mengenai tembok, dan kemudian nanti pantulannya kita hitung. Ya, kalau pantulannya lebih jauh, berarti momentumnya akan lebih besar dibandingkan yang kecil. Kita praktekkan, bisa ya? Nah, tapi sebelum dipraktekkan nanti ini ditimbang dulu, karena ini sama, ya. Bapak lihat sih sama kayaknya, kelerengnya besar dan kecilnya itu, walaupun nanti ada berapa kelompok, nanti cukup satu aja yang menimbang. Ya, ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk menimbang antara kelereng besar dan kelereng kecil ini? Coba jadi. Oh, Kanesa, ya, coba silakan. Ditimbang dulu. Ya. Untuk kelereng besar berapa? 22,46. Oke, 22,46, ya. Kemudian untuk kelereng yang kecil 5,55. 5,55. Oke, ya. Pak, nanti saya mau menimbang, boleh nggak Pak? Boleh, ya. Nanti setiap kelompok boleh silakan menimbang sendiri. Barangkali nanti kelerengnya agak sedikit beda, ya. Berarti waktu kita sudah
Jarak Mary ke sini apa? ini jarak apa? Jadi yang udah tadi. 46,5. Kelajuan itu 46 lagi. itu dari Tadi kan dari 46, takutnya dia apa tadi? Jarak dibagi apa? Jadi pas ininya jalan, mau naik. ini ya. Jarak Mary ke sini apa? ini jarak apa? Jadi yang udah 46,5. Kelajuan itu 46 lagi. dari Tadi kan dari 46, takutnya dia apa tadi? Jarak dibagi. Pak, mau nanya Pak. Di sini kan ada penjelasan merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Ya, hipotesis itu adalah ya apa namanya gambaran dari awalnya aja, ya. Jadi teori awalnya apa tentang dari fenomena atas kan masalah terbuka tadi hipotesisnya, misalkan kelereng dengan massa yang terbesar ternyata memiliki momentum yang besar, itu hipotesis awal sebelum kalian melakukan percobaannya, ya. Kasih Pak. Oke, sama-sama. dan dengan masa. Oh ya kecil tuh kapan? Dari jembatan apa? Dengan jembatan gitu. Ya, ayo ditanyakan ke Marsha. Ini Pak, kelajuan sebelum mengenai ini dikali Pak, M kali S. Yang mana? Ini. Coba lihat. Kan tadi ini kosong ya Pak? Beda. Yang mana? Tadi kan ini kosong ya Pak, berarti ini dikali ini. Bagi dengan waktu ketemunya kelajuan. Misalkan 46 menjadikan meter nanti 0,46 dibagi 0,1, misalkan kecepatannya bisa. Kasih ya Pak. Ini nih. Ini posisi yang kira-kira kan ini kan ya. Tapi kalau ada yang bergerak ke bawah ada nggak bisa diubah. Misalnya ini. Nih. Bikin 3. Jadi di sini. Terus yang kecil ini berapa? Ya, semakin jauh berarti momentumnya semakin Ini apa ya? Mengenai dinding. lagi. 16. Ini kan sebelum mengenai dinding. Ini udah kena dinding. Oh, jarak sebelum mengenai dinding. Jarak sebelum dinding. Ini jarak apa? Ini setelah udah kena tadi. Terus kalau yang sebelum Itu apa? sebelum Kelajuan itu dihitung dari apa tadi? Jarak dibagi dengan oh, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan langsung ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kita akan melaksanakan presentasi. Gimana tadi untuk percobaannya? Sudah mendapatkan hasil atau belum? Sudah. Ya baik, kita akan melaksanakan presentasi. Kira-kira, ya kan? Siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1. Nama saya sendiri Marsha Gita Putri. Nama saya Naura Jasmine. Nama saya Nenza Organti. Nama saya Jasmine Asyaura. Lalu Jasmine akan menjelaskan apa yang akan kami presentasikan. Wis mantap. Ya tepuk tangan dong. Silakan Kak Jasmine. Mau jadikan Naura ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maksudnya massa sama jarak dan lainnya. Untuk massa cairan yang kecil itu 5,2 mg, kemudian yang besar itu 21,98 mg. Kemudian yang pertama itu percobaan pertama, jarak sebelum tumbukan itu yang kecil 46 cm. Kemudian waktu tumbuhnya 1 detik 12 second. Kemudian kelajuan sebelum mengenai dinding itu 51,5. Kemudian massa cairan yang besar 21,98, yang percobaan pertama jaraknya 46. Waktu tempuh yang besar 1
1 second per 1 second 12 milisekund. Kelajuannya cuma 1,5 sama kayak yang kecil. Kemudian yang jawaban kedua itu waktu tempuhnya 92 detik. Kelajuan sebelum mengenai dindingnya 4,2 milisekund. Kemudian yang ketiga jarak tempuhnya yang besar 93 detik. Kemudian kelajuan sebelum mengenai dindingnya 4,27 milisekund. Jarak setelah mengenai dindingnya 6,5 cm. Kemudian percobaan yang ketiga untuk yang kecilnya 1,25 second. Kelajuan sebelum mengenai dinding 7,5 milisekund. Jarak setelah mengenai dindingnya 26 cm. Kemudian yang besarnya 9 second. Kelajuan mengenai dindingnya 3,6. Jarak setelah mengenai dindingnya 18 cm. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh Anissa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini misalkan nama saya Yuni dari Ramadan Hadiah. Saya Muhammad Arif Faizi Pratama. Saya Eka Putra. Saya Yadi Zanarian. Ada yang mau bertanya? Kamar 1? Ya, perkenalkan. Saya izin bertanya. Nama saya Masya Gita Putri. Sebelumnya aku kurang jelas sama yang dipresentasiin. Jadi aku mau tanya, apakah ada contoh lain yang menggambarkan ilustrasi momentum dan impuls di selain bidang olahraga yang di selain Pak Irfan sebutkan tadi? Terima kasih. Kelereng juga, tenis termasuk juga, terus biliar juga termasuk kayak, terus habis itu tenis meja kayak bulu tangkis, bahkan kayak baseball juga termasuk ada momen. Bertanya, jika masa yang berbeda dengan kecepatan yang sama, maka momentum yang dihasilkan itu apa? Terima kasih. Untuk yang susah didiamkan itu yang kelereng besar, karena semakin masanya besar berarti momentumnya semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Akhirnya Bapak tutup sendiri, kenapa? Karena lihat udah puyeng ya. Ya. Lanjut ya. Terima kasih untuk tadi yang sudah berpresentasi. Memang Bapak masih melihat ada beberapa hal yang mungkin. Adakah yang kalian masih bingung dengan materi dengan momentum impuls dan momentum ini? Masih. Yang mana? Banyak. Yang mana yang ini? Coba Bapak mau review sebentar. Tadi pertanyaan siapa yang belum dijawab dengan baik oleh yang presentasi? Gimana? Jika masa yang berbeda dengan kecepatan yang sama, maka momentum yang dihasilkan itu adalah Jika masanya berbeda, kecepatannya sama. Nah, soal dengan teori yang awal tadi dari hipotesa kita bahwa semakin besar massa, ya, maka momentum yang akan dihasilkan akan semakin besar dengan catatan kecepatannya yang sama. Contohnya tadi ya kan ada satu mobil, ya kan katanya naik sampai kecepatannya sama, nabrak pohon. Ketika yang mobil menabrak pohon itu pohonnya tumbang, kalau yang sepeda pohonnya tetap di tempat, ya kan? Dan malah yang nabrak itu malah yang Nah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar massanya, maka momentum yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, tadi ada yang belum tuntas, ya kan? Mana yang nanya belum tuntas tadi itu? Oh, Zan ya? Apa tadi pertanyaan Zan? Coba kenapa kelereng massa yang lebih besar itu lebih mudah diberhentikan dibanding dengan massa yang kecil. Sedangkan tadi kan di materinya itu massa yang lebih besar itu kan lebih sulit diberhentikan. Oke, sebenarnya ya kan ada beberapa faktor yang tadi menyebabkan kenapa kok menyimpang dari materi, ya kan? Kelereng yang besar, ya kan, seolah-olah malah lebih mudah diberhentikan satu, ya. Bidang miringnya, ya, karena bidang miringnya itu tadi mungkin antara kelereng kecil dan yang besar itu berbeda. Kemudian yang kedua, gaya awal, ya bisa saja tadi yang kecil ada tambahan gaya awalnya sehingga seolah-olah kelereng yang kecil itu
mentalnya lebih jauh. Ya kan? Kemudian yang ketiga, permukaan atau lintasannya yang tidak rata. Dan yang keempat, ya kan? Yang keempat apa kira-kira? Kemiringan yang tidak rata itu, ya kan? Tapi bisa kita apa namanya? Ya walaupun mungkin mentalnya random tadi kan ya, kecil kenapa bisa jauh, ya kan? Tapi bisa kita dengarkan dari suara yang ditimbulkan, ya kan? Kalau misalnya kita dalam film sehari ketika ada kecelakaan jeder gitu kan, semakin besar tabrakannya, maka suaranya akan makin besar. Nah, tapi begitu lerengnya mengenai tembok, ya kan, suaranya lebih besar yang mana? Lereng gede atau lereng kecil? Gede. Maka dapat disimpulkan bahwa momentumnya semakin besar. Nah, jadi ketika kita praktikum, ya kan memang banyak sekali hal-hal yang apa namanya yang mungkin kadang membuat kesalahan dalam praktikum itu sendiri, ya kan? Kalau di kelas dulu, ya kan, ada yang kita sebut dengan human error atau kesalahan dalam pengukuran. Bisa karena alatnya, bisa karena pengukurnya, atau bisa dari faktor-faktor yang lain. Ingat, pokoknya bab pertama dulu adalah bab yaitu tentang pengukuran. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kalau nggak ada, Bapak masih punya tugas, ya kan? Bapak ada penugasan, silahkan kalian ditulis, ya. Bapak bikin 2 soal aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Bikin 2 soal. Yang pertama adalah manakah peristiwa di bawah ini yang dapat menghasilkan impuls, ya. Anda mendorong mobil, sopir mengerem mobil, dan lain-lain, ya. Silakan nanti ditulis soalnya. Yang kedua, sebuah mobil bermassa 1.600 kg sedang bergerak ke kiri dengan laju 10 m/s, maka besarnya momentum mobil tersebut adalah titik-titik. Ya, silahkan ditulis PR dan nanti kita bahas di minggu depan. Ya, baik, untuk materi selanjutnya setelah materi impuls dan momentum, kita besok belajar tentang hukum kekekalan momentum. Ya, baik. Pembelajaran kita sudah selesai, ya. Bapak hanya menambahkan sedikit, ya, motivasi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Ya, jaga terus kesehatan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Pokoknya jaga-jaga kesehatan supaya kita bisa terus terus bersekolah, terus belajar, ya. Jaga kesehatannya supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, baik, sekian dari pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas, karena sudah bel tadi, ya, sudah berbunyi, silakan untuk ketua kelas memimpin doa, ya. Setelah memimpin doa, baru kita pulang. Tapi sebelum berdoa, jangan lupa dibereskan dulu semuanya, ya. Dibereskan, silahkan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Kita berdoa. Silakan Kak Jordan. Setelah pembelajaran, alangkah baiknya mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, ya. Silahkan untuk kalian semua, anak-anak Bapak untuk meninggalkan ruangan kelas. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak. Dan hati-hati.